Baik ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Edi bisa didengar dengan jelas? Coba tes. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Jelas, Pak. Jadi minggu yang lalu kita sudah kuliah untuk membahas masalah unity dan Pak Edi telah menugaskan agar kalian membuat komposisi dari segitiga, kotak, dan lingkaran membangun unity. Ya. Komposisi itu adalah, tugas kalian adalah menata. Desain itu adalah to organize, ya, menata, ya, menata unsur-unsur visual. Ya. Seorang desainer itu tugasnya ya menata, mengorganisasikan, ya, mengorganisasikan elemen-elemen visual sehingga tercipta suatu karya desain. Ya. Nah, dalam konteks nirmana juga sama, ya. Jadi dalam konteks nirmana tugas kalian ini adalah berlatih untuk menata, mengkomposisi atau membuat tata susunan, mengorganisasikan. Nah, itu sama pengertiannya ya. Menata, menyusun, mengorganize, membuat suatu tata susunan. Apa yang disusun, apa yang diorganisasikan, apa yang dikomposisi. Elemen visual. Elemen visual itu maknanya apa? Elemen yang terlihat. Elemen yang bisa dilihat. Ya. Nah, nanti sebenarnya kalau dalam karya-karya desain grafis selanjutannya tentunya elemennya tidak hanya visual dalam pengertian gambar belaka saja, karena yang visual yang terlihat itu ternyata bisa berupa gestur tubuh, ya, sikap tubuh dari foto, ya, tokoh yang ada di dalam sebuah foto, ataupun gambar figur tertentu, ya, ataupun tanda-tanda yang lainnya. Bisa juga berupa tanda-tanda. Nanti dipelajari dipelajari dalam mata kuliah lanjutannya. Nah, dalam konteks yang sekarang itu adalah dalam konteks elemen visual yang dasar, yang elementer, yang mendasar. Jadi bahwa suatu bentuk itu tercipta dari elemen dasarnya, misalnya ada garis, ada bidang, ada warna, ada titik, ya. Nah, itu ada tekstur, ya, ada tekstur. Nah, itu elemen-elemen visual elementer, ya. Nanti kita pelajari semua. Ini sekarang kalian mempelajari mengkomposisi bidang, ya. Kita lihat karya-karya kalian, ya. Kita lihat karya-karya kalian. Coba Pak Edi akan share screen, ya. Karya-karya kalian nanti kita evaluasi. Apakah sudah sebagaimana yang diharapkan. Share screen. Enggak advance-nya. Aturan. Dia sampaikan di halaman website dalam bentuk tulisan sehingga bisa dibaca oleh para. Ini kalau dari daftar absen Pak, daftar absensi akad, ya. Kalau dari daftar absensi akad itu mahasiswa Pak Edi ada berapa ini? Ada 31, tapi yang masuk
masuk ke classroom baru 26. Ada enggak yang di sekarang ini yang di kelas yang tidak belum masuk classroom? Ada enggak nih? Ya, ini partisipannya baru 22. Ada enggak dari kalian yang belum masuk classroom ya? Jadi tugas itu hanya Pak Edi terima yang ada di classroom ya. Jadi kalian harus masuk classroom ya. Jadi 31 berarti ini kurang 8 orang yang belum masuk kelas ya. Tapi di si akad itu baru di classroom 26 orang. Kita lihat ya. Kita lihat classroom. Oke. Baik. Sudah kelihatan ya. Jadi di sini kalau kita anggota dari 26 siswa, berarti ada sekitar 5 mahasiswa yang belum masuk classroom. Artinya kalau dia belum masuk classroom, nanti berarti dia tidak bisa mengikuti tugas-tugas yang ditugaskan. Kemudian tadi juga berikan tugas selain tugas komposisi, ya, itu foto diri. Foto diri ini sebenarnya Pak Edi gunakan untuk nanti. Ini ada 11 orang yang belum mengumpulkan, ya. Coba kalian selfie saja karena kalian Pak Edi pengen. Oh, ini contohnya Rizky Pradana, ini belum dikirim ini ya. Tugasnya harus dikirim dulu. Ini masih belum dikirim, baru diupload saja, ya. Baru diupload saja. Ya. Tapi yang sudah mengumpulkan, yang sudah menyerahkan, ya ini baru 15 diserahkan. Nah ini contohnya. Nah foto-fotonya pada ganteng-ganteng, cantik-cantik. Loh ini malah fotonya tugasnya di sini. Ya, tapi sudah diserahkan di tugas ya. Nah ini contohnya yang ada di sini. Nah, ya. Rizky Nanda, itu Nanda ada di sini ya. Nah ini fotonya Nanda ini. Nah, fotonya Nanda. Fotonya Nanda. Ini SD Simpang 5 ya. Ya nggak apa-apa. Kalian bisa foto, makanya fotonya selfie sendiri juga tidak mengapa ya. Baik. Kalau sekarang kita evaluasi tugasnya ya. Kita evaluasi tugas. Kita lihat. Ya. Nah, ini tugasnya Gabriel. Gabriel ada enggak ini Gabriel? Gabriel ada enggak nih? Berapa? Ya. Ini ya. Gabriel ini bagus. Tadi pemeragaan Gabriel sudah memahami bagaimana mengkomposisi kotak, lingkaran dan segitiga ya. Jadi ada unsur kotak, ada lingkaran, ada segitiga. Dia komposisikan, dia tata di dalam bidang penataan. Jadi tidak ada yang jadi komposisinya di dalam bidang A4 ya, bidangnya A4. Maka ibarat kertas itu A4 itu adalah piring ya, kertas untuk piringnya, maka kalau seorang chef menata plating dari makanannya itu ya ditata di dalam piringnya secara proporsional. Piringnya gede, penataannya cilik, ya kayak piringnya segede tampah, makanannya cuma sak kepel gitu ya. Nah ini enggak, ini semuanya tertata dengan bagus ya. Ini yang edisi ya ini Elsa. Nah Elsa sebenarnya sudah menata ini ya. Cuman kalau Pak Edi katakan dia masih unitnya belum terbangun dengan baik ya. Jadi unit itu tidak hanya antara bidang-bidang yang dikomposisi, tapi termasuk
Unite dengan kertasnya, bidang kertasnya, bidang komposisi. Baju itu harus menyatu dengan tubuh pemakainya. Ya, tadi dicontohkan dalam desain yang lain. Nah, ini kan aku Ini perlu diunitekan dengan kotak bidang komposisinya. Nah, coba ini nanti ini buah apa? apa namanya dikembangkan penataannya. Kemudian juga unsur-unsur yang durian bahasa Inggrisnya apa? Ini mic-nya coba di yang tidak cari. Kalau nggak ada tak cariin. Mic-nya coba dimatikan yang ya. Nah, ngopo yuk. Ya, ini ya. Karya Elsa ya. Coba tadi ke Durian tidak bahasa Inggris. Durian. Nibras. Durian tuh. Nibras ini juga sama ya. Durian ki bahasa Inggrisnya tidak durian. Durian tidak bahasa Inggrisnya durian. Ini sama juga. Sama juga. Aku kuliah tuh. Aku kuliah tuh. Halo. Halo. Siapa yang Ya, mic-nya dimatikan. Baik, ini Nibras ya. Nibras ada ya. Nibras bagian bawah. Bagian bawah ini perlu dimasukkan unsur-unsur visual yang bisa menggenapi ya. Jadi tulisan Nibras Blitza ini belum tidak bagian dari unsur ya, Pak Edi. Itu termasuk tulisan Unite. Kemarin perintahnya adalah mengkomposisikan kotak, lingkaran, dan segitiga. Lalu kamu komposisikan ke dalam bidang A4. Nah, ini kalau yang di bagian bawah ini adalah ruang kosong yang belum terolah ya, bisa diolah lagi. Coba kalian penuhkan komposisinya satu kesatuan yang utuh. Jadi Unite itu adalah prinsip di mana satu kesatuan yang utuh karya itu terbangun dari hubungan elemen-elemen visual tadi, kotak, lingkaran, segitiga, baik di antara elemen itu ataupun juga secara keseluruhan dalam bidang penataannya ya. Jadi ini bagian bawahnya belum terbangun ya. Nah, Regina ini sudah bisa membangun komposisi yang Unite. Ya, dia ada penekanan, hanya mungkin variasinya bisa dikembangkan lebih lagi ya. Jadi ide kreatifnya itu masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya dimasukkan unsur-unsur yang ada di antara di sela-sela ini juga bisa dimasukkan lagi yang unsur-unsur visual yang lainnya. Oke. Nah, maksudnya jangan cuman perlu diolah lagi gagasannya supaya lebih kompleksitas dari persoalan penataan itu lebih tinggi, tidak sederhana ya. Jadi idenya tidak hanya sederhana. Jadi ide kreatif itu ya ada nanti namanya prinsip kesederhanaan, tapi ya sederhana banget ya. Kalau ini kan hanya sederhana sekali. Simplicity itu adalah prinsip kesederhanaan, di mana sesuatu yang elemennya itu terlalu banyak, misalnya pasar itu orangnya banyak, kan lalu lalang. Nah, menjadi crowded, menjadi kacau. Ya. Unsur visual juga demikian. Kalau terlalu banyak menjadi kacau, menjadi crowded atau jalanan crowded. Tapi coba kalau ditata, dikelompokkan, walaupun banyak dikelompokkan, maka nanti akan ada penataan semacam misalnya kalau orang banyak dalam lapangan upacara kan sama-sama orangnya 100. Kalau di pasar orang 100 muyek crowded. Tapi kalau upacara orang 100 tadi dikelompokkan barisannya. Ada barisan merah,
ada barisan kuning, ada barisan hijau. Maka pengelompokan tadi menyederhanakan. Nah, itu simply. Tapi kalau cuma 3, merah, biru, kuning, ini ya kesederhanaan idenya. Nah, bukan simplicity, tapi ini ya terlalu sederhana. Perlu dikembangkan idenya ya. Ya, Randy ya, coba ini dikembangkan idenya. Nah, oke ya. Nah, tentu JPEG-nya jangan di screenshot, di save as, sehingga yang lainnya ini ada unsur yang lainnya tidak ikut terekam ya. Hilangkan tulisan Unity ya, hilangkan, hanya unsurnya adalah komposisi kotak, lingkaran, dan segitiga. Coba kalau kita lihat semuanya ya dalam karya mana? Kelas. Jadi Gabriel ya. Ini Adam Twister, ini siapa ini namanya? Adam Twister. Coba namanya diganti nama yang ya. Ini komposisi. Nah, tadi idenya tidak terlalu sederhana ya. Kalau tadi cuma 3, ini sudah agak kompleks. Segitiganya banyak ya. Terhubung dengan kotak, ada lingkaran di tengah ya, mengarah semuanya memusat. Kemudian dipilih variasi warna. Ya, variasi warna yang harmoni tentunya, menyusun suatu keselarasan. Ya, harmoni ini keselarasannya. Selaras. Ya. Nah, ini utuh. Kita enggak melihat kertasnya, cuman ini salah ukuran. Ya. Ini salah ukuran. Adam, mana Adam? Adam? Ukurannya A4, Adam. Berarti kemungkinannya memanjang kan A4 itu. Bisa landscape, bisa portrait. Nah, bagaimana ukuran, salah ukuran itu, kalau secara komposisi sudah baik, tapi kan salah perintah ini. Suruh bikin baju renang, yang dibikin baju pesta. Nah, ini salah perintah. Ini ukurannya adalah untuk ukuran A4, ya komposisinya, yang dibikin ukuran bujur sangkar. Nah, karena beda nanti pertimbangannya, yang bentuk bujur sangkar dengan apa namanya, persegi panjang. Nah, coba kita lihat punya Adam yang hitam putih. Nah, ini hanya variasi saja. Ya, kita lihat ya. Ya, variasi. Coba dipikirkan tidak hanya dirubah warnanya saja, tapi juga penataannya efek-efek daripada hitam putih, dan unsur penataannya divariasikan berbeda antara yang hitam putih ataupun yang berwarna. Walaupun bisa saja idenya agak sama, agak mirip, tapi coba dibikin satu alternatif desain yang berbeda. Ya, ini punya Adam ya. Oke, ini Aula Nur. Nah, baik, ini ya warnanya agak pastel ya. Nah, ini repetitif, pengulangan bentuk dari kotak segitiga diulang. Ada penonjolan emfasis ya, ada penonjolan satu di bagian sini, unity ya, di bagian ini ya. Nah,
Kemudian yang hitam putih coba kita lihat. Nah, ini masih sama seperti Adam tadi, hanya merubah color tone-nya ya. Coba dibikin alternatif desain. Jadi berpikir kreatif itu salah satunya berpikir alternatif, memberikan solusi desain secara alternatif. Jadi ini desain A. Oh, saya yang hitam putih saya bikin versi hitam putih tapi juga ada perubahan bentuk. Ya. Ya. Baik. Jadi masih ada ya, ini sudah cukup lumayan baik. Ini Rizky Rahardian. Kita lihat Rizky Rahardian. Belum jadi. Rizky Rahardian belum jadi. Belum jadi. Ya. Nah, ini juga tadi Pak dikatakan piringnya bedene kertasnya itu adalah piringnya, makanannya cuman tumli sekepel. Nah, ini ya. Sebenarnya idenya cukup bagus ini. Rizky Rahardian. Mana Rizky Rahardian? Ada ya? Rizky? Halo? Ya. Ini idenya cukup bagus ini. Unitnya dihilangkan, tulisan unitnya dihilangkan. Kemudian unsur ini diperbanyak, misalnya dia akan berada di sekeliling daripadanya ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian nanti ditata ke dalam bidang komposisinya. Ya. Nah, jadi ini Rizky Rahardian ini belum selesai, karyanya belum selesai ini. Ya, jadi desain unitnya itu adalah utuh termasuk finish, ya, menjadi satu kesatuan karya yang utuh. Nah, namanya satu kesatuan karya yang utuh itu karyanya selesai. Jangan ada kesan belum selesai. Jadi suatu karya desain kalau masih terkesan belum selesai seperti ini kan kesannya belum selesai. Di mana ini masih banyak indikatornya apa? Ini bidang penataan yang di sini tidak tergarap. Kalau unite itu menyatu semuanya tergarap. Kalau Pak Edi potong misalnya ya, Pak Edi potong ya, nah segini. Nah, misalnya kertasnya dipotong, ini lebih bagus dalam pengertian proporsi ya, lebih bagus proporsinya dibandingkan yang semuanya ini karena di sini mubazir, bidang kosongnya mubazir. Ya. Jadi perlu dikembangkan desain yang utuh. Jadi unite ya, bukan komposisi ada tulisan unite ya. Unite adalah kaidahnya di mana kalian menata unsur tadi menjadi satu kesatuan karya yang utuh. Maksudnya juga finish, selesai. Jangan tidak selesai seperti terkesan tidak selesai. Ya. Baik, kita lihat lagi punya yang lain supaya bisa menjadi pelajaran. Tiara Sekar. Ada enggak Tiara Sekar? Halo Mbak Tiara? Oh, ada itu. Ya, Mbak Tiara. Baik, ya Mbak Tiara ini juga masih kesimpelan, terlalu sederhana. Ya. Nah, tadi sudah melihat karya-karya kawanmu ya. Ya, coba diolah ya. Kalian cari referensi di internet enggak apa-apa. Ya, kalian cari internet. Misalnya ini, ya, tadi contohkan ya. Ini kan coba kita lihat nih. Nah, ya kan, tidak terlalu sederhana, tapi penataannya dipikirkan ya. Nih, ada konsepnya. Nah, ini contoh, ya. Jadi dia penuh ke dalam bidang penataan, lalu unsur-unsur tadi ditata menjadi satu kesatuan karya yang utuh. Ya. Jadi kotak lingkaran bisa saja membangun komposisi ini. Gitu ya Mbak Tiara ya, bisa diperbaiki. Tidak apa-apa. Wong baru pertama kali ya, tidak apa-apa. Dari pengalaman ini kalian melihat karya kawannya, dari kritik-kritik Pak Edi. Jadi kalau dikritik Pak Edi, matur nuwun malah. Wah ya, saya tahu kelemahan tugas saya. Wah ini ada kesan ilusi. Ini kotak-kotak kan ada kesan ilusi. Ya.
kesan ilusi dia dalam. Ya. Ya, ada kedalaman. Ya. Menjorok, masuk seolah-olah dia masuk. Ya. Jadi nah, ini juga demikian. Dia seolah-olah menonjol. Ya, seolah-olah menonjol. Kalian bisa bikin unsur penataan yang sedemikian rupa sehingga yang menonjol. Bahkan ada efek 3 dimensi juga membangun suatu ruang, misalnya ini ya. Nah, kalian bisa baik. Ini adalah lingkaran atau titik. Di lingkaran dan titik. Sebenarnya titik itu membangun lingkaran. Ini segitiga bentuk, ya. Ya. Segitiga bentuknya. Kemudian ditata. Ditata, ya. Lingkaran dia perbesaran dari titik, kemudian garis, di sini ada kotak. Nah, kalian bisa membangun komposisinya ke dalam bidang penataan, yaitu A4 bidangnya ya, A4. Nah, membentuk suatu pola tertentu. Nah, pola ini sebenarnya bentuk. Bentuk itu bisa bentuk elementer, ya, bentuk tunggal misalnya kotak segitiga, tapi ketika segitiga dan kotak tadi digabungkan, dia berubah menjadi bentuk lain. Ya, dia berubah menjadi bentuk lain. Wah, ini Nanda, Muzakir jadi satu ruangan ya. Itu di mana itu? Dah? Itu di mana itu? Di pondok, Pak. Di pondok. Oh, di pondok. Sama-sama kuliah sama-sama ya. Alhamdulillah. Malah gayeng ya, malah gayeng. Malah gayeng garape bisa diskusi ya. Nah, ini kita lihat ya. Ditata sedemikian rupa. Kalian kembangkan ide-ide kreatifnya. Coba dideret, dibikin suatu deretan, bisa saja. Kemudian deretan tadi membangun unsur, ini terdiri dari kotak dan lingkaran. Ini hanya kotak dan lingkaran, tapi membangun suatu bentuk berderet yang mengesankan ruang juga. Nah, ini ya. Coba kita lihat itu ya. Kita lihat yang lainnya misalnya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kalian pakai untuk menata tadi ya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi ditata. Jadi memenuhi bidang penataan. Sampai di sini ada pertanyaan. Ayo, silakan. Kalau mau ada yang mau bertanya, silakan. Ada enggak? Jadi tadi Pak Edi berikan sampel dari karya kalian sendiri juga. Mbak, silakan kalau ada yang bertanya. Sudah cukup jelas? Ya. Jadi tugas kalian coba nanti direvisi ya, direvisi, diperbaiki. Wah, kalau seperti misalnya ini karyanya Devan, ya, karyanya Devan. Wah, ini belum selesai ya. Nah, ini baru sketsanya jadinya ini. Oh ya, akhirnya jadi ini. Ini Devan membangun suatu bentuk, ya, membangun suatu bentuk dari sketsa hitam putih, kemudian berwarna. Cuman coba ini dikomposisikan ya Devan dalam bidang A4 ini. Kita bermain dulu, kita tidak mau membangun logo, ya. Ini sudah bagus ini idenya, ide kreatifnya sudah cukup bagus, tapi coba dikomposisikan dalam bidang komposisi A4. Sehingga dia menyatu tidak hanya antar unsur visualnya ini saja, tapi juga terhadap bidang. Kayak fashion itu kan baju harus menyatu dengan orangnya. Kalau bajunya digantung di hanger atau manekin kelihatan bagus, ketika dipakai ya belum tentu bagus karena tidak menyatu. Misalnya Mudakir itu ukuran bajunya apa Mudakir? S.
M. Apa suaranya nggak muncul? XL, Pak. Ukurannya XL. XL. Demen. Nah, kalau ukurannya S dikasih baju XL kan kedodoran, kegedean, kan? Tapi kalau badannya besar, dikasih S, ikut, ya, kecilan. Ini juga sama. Coba kalian pikirkan logikanya adalah ini adalah orangnya, ini bajunya misalnya, atau dibalik juga tidak mengapa. Jadi A4 itu harus sesuai dengan ukuran bidang komposisi dengan elemen yang dikomposisikan harus proporsional. Apa makna proporsi? Proporsi itu juga prinsip desain, ya. Ya, proporsi. Dia harus proporsi. Dia harus perbandingannya kesesuaian perbandingan ukuran. Ya, jadi kalau tubuhnya gede ya ukuran bajunya ya XL atau triple L misalnya. Tapi kalau kecil S. Nah, ini berarti proporsi antara ukuran baju dengan orangnya sesuai. Nah, ini coba kalian pikirkan ini ya. Ini siapa ini? Devan ya. Coba dikomposisikan ide ini ke dalam A4. Tapi yang hitam putih bedakan alternatif desainnya dengan yang berwarna. Jadi dua itu jangan hanya cuma mengganti warna, tapi juga alternatif desainnya. Ya, jadi ini permainan. Kalian sambil ini merupakan bermain saja, bermain happy, menciptakan karya-karya kreatif ini dengan happy karena ide-idenya mengalir. Jangan terpaksa, ya, jangan menjadi beban, tapi jadikanlah ini adalah kesukaan, hobi, ya, menggambar, mendesain jadi hobi karena itu menjadi profesi kalian nanti, ya. Nah, ide-ide kreatifnya cukup banyak, kalian bisa menelusuri di internet. Ini yang cuman ini tadi katakan ini crowded, ya, crowded. Atau kalau rambut itu brokoli dia kan ditata, walaupun dia, tapi kalau bangun tidur muyek, nah, crowded, kacau. Ini masih kurang harmoni, di mana unsur-unsurnya menimbulkan efek kekacauan, crowded. Ya. Ini elemennya banyak, tapi lebih disederhanakan. Dengan apa? Selang, seling, selang, seling, selang, seling, selang, seling. Repetitif yang alternatif ini menyederhanakan unsur yang kompleks tadi. Tapi juga dengan alur. Ini dengan alur bisa. Ya. Ini dengan alur, suatu alur. Jadi penyederhanaannya ada dengan alur. Pengelompokannya menggunakan alur yang tidak terlalu tidak simetris. Ya, tapi alur yang ekspresif, ya, ada alur ekspresif itu ya. Kalau ini kan alur yang geometris. Mana tadi? Ya. Nah, ini yang berwarna. Kotak-kotak. Nah, ini alur dari penataan geometris, ya, segitiga, ya, ditata, overlapping, saling tumpang tindih, tapi selaras. Jadi membangun suatu keselarasan, ya, tidak ada unsur-unsur yang saling bertentangan. Kalau lagu kan bolero, ya, bolero, fals. Ini tidak ada yang fals. Artinya apa? Harmoni, tercipta harmoni yang bagus. Jadi coba kalian rasakan juga seperti lagu, oh, ini harmonis antara unsur-unsur tadi. Harmoni apa? Unsur-unsur elemen visualnya tidak saling bertabrakan, tidak saling bertentangan, tidak saling meniadakan, tidak saling melemahkan, ya. Sebenarnya harmoni nanti membangun unity juga, ya. Harmoni membangun unity karena semuanya selaras. Baris berbaris itu kan selaras, tuh 2, 3, 4. Berdansa juga selaras,
Ya, orang menari itu misalnya berpasangan, dia harus selaras. Kalau tidak selaras, ya kalau baris berbaris pun tidak selaras, tubrukan. Ini selaras, tidak saling bertubrukan. Namanya tumpang tindih, tapi dia selaras, membangun harmoni. Coba sekarang nanti di dalam revisinya kalian tambahkan unsur harmoni, ya, unsur harmoninya dibangun, keselarasannya dibangun supaya tidak bertabrakan. Jadi unity, coba ini direvisi, karyanya direvisi ya. Unity, jangan terlalu sederhana, ya. Kemudian karena unsurnya kompleks, bangun keselarasan, bangun selaras. Kemudian alternatif, berpikir alternatif, berikan variasi. Ya, alternatif tadi memberikan variasi. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Regina, halo Regina. Regina, bisa dihidupkan mic-nya? Regina, mic-nya dihidupkan? Iya, Pak. Gimana? Sudah cukup jelas penjelasan Pak Edi? Sudah. Ya, nanti direvisi karyanya ya, diperbaiki. Bukan salah. Ya, bukan salah, tapi masih ada. Mbak Rere sudah bisa hidup? Nah, kemarin sudah bisa hidup, coba dihidupkan. Ini tes. Rere, gimana? Sudah, Pak. Nah, sudah. Nah, kok videonya malah dimatikan? Ya. Jadi, coba kita stop dulu. Itu tadi analisa-analisa yang sudah kita berikan terhadap karya-karya kalian. Coba sekarang semuanya videonya dihidupkan. Ini kalian direkam ya. Dan rekaman ini bukti bahwa kalian mahasiswa betulan. Bukan mahasiswa abal-abal. Buktinya apa? Saya ngikut kuliah. Loh itu loh. Kuliahnya Pak Edi di YouTube. Saya ada itu. Foto saya ada di situ. Ya. Video saya ada di situ. Kuliah di situ ya. Irfan. Halo Irfan. Gimana Irfan? Sudah cukup jelas? Ada pertanyaan Irfan? Irfan Novianto? Halo? Halo Irfan Novianto? Oh. Halo? Ya, tadi ya. Baik ya. Jadi karya-karya kalian ya. Tadi ya sudah Pak Edi berikan contoh evaluasi dari karya desain kalian. Ini adalah awal dari menuju kepekaan terhadap komposisi, penataan unsur visual. Tugas kalian sebagai desainer adalah menata unsur-unsur visual menjadi suatu karya desain. Nah, sekarang problemnya dimulai dari menata segitiga, kotak, lingkaran ke dalam suatu kesatuan karya komposisi yang indah dan menarik. Indah itu karyamu harus menyenangkan. Ya. Ada dua kriteria, kalian ingat ya. Kriterianya dua, indah dan menarik. Ya. Indah adalah sesuatu, karya itu sesuatu yang menyenangkan ketika dilihat. Ya, karya visual kalian. Jadi rapi, ya, rapi, bersih, ya, itu tidak crowded, tidak kacau, ya. Itu menyenangkan, itu indah. Menarik itu berarti ide kreatif, sesuatu yang unik, sesuatu yang khas. Jadi kalian harus tambahkan unsur keunikan, kekhasan di dalam karya kalian. Karya saya beda, ya. Oke, saya kira cukup. Baik, saya kira cukup kuliah kita. Nanti kita diskusi lewat grup dan classroom. Baik, ya.